pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran yang ketiga ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7, halaman 132. Sampai dengan halaman 140. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 67. Sampai dengan halaman 69. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan amanat atau pesan moral yang terdapat dalam dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia dengan Benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menyebutkan 5 contoh sikap terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak mengamati gambar Siti dan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang bermain di kebun sekolah ya anak. Kemudian ada yang sedang duduk membaca buku cerita. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau disingkat toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, anak-anak, itu tadi teks bacaan yang berjudul Bermain di Kebun Sekolah. Nah, Siti dan teman-temannya mereka sedang bermain di kebun sekolah. Seperti Siti dan Dayu, mereka sedang duduk di bawah pohon yang rindang ya anak. Kemudian mereka membaca buku cerita. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia? Jika kalian belum pernah mendengar dongeng fabel tersebut, nah berikut ini silakan anak-anak menyimak ceritanya. Kupu-kupu Berhati Mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan
di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, apakah anak-anak tahu apa yang terjadi? Mari simak cerita berikut ini. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Nah, kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong! Tolong! Tolong aku! Kata si semut, ya anak-anak. Nah, apakah kalian tahu cerita selanjutnya? Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Anak-anak, nah dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut, kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Seru ya anak-anak ceritanya. Nah, berikut ini ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Misalnya di sini ada tokoh. Tokohnya yaitu kepompong, kemudian dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu ya anak. Kemudian ada semut, jadi ada dua tokohnya. Selanjutnya, watak kepompong atau kupu-kupu. Nah, watak kepompong ini atau watak kupu-kupu adalah baik hati, kemudian suka menolong, kemudian tidak membalas ejekan si semut ya anak. Kemudian watak semut berbanding terbalik dengan watak kupu-kupu atau watak kepompong ya anak. Watak semut adalah suka mengejek, suka menghina, kemudian sombong ya anak. Nah, selanjutnya pesan atau amanat yang terdapat di dalam dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia, yaitu jangan suka mengejek atau menghina orang lain. Nah, selanjutnya kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian, anak-anak, mari kita menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, selanjutnya ada latar atau tempat terjadinya peristiwa tersebut, yaitu di kebun sekolah. Anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan
berdasarkan dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Pertanyaan yang pertama, mengapa semut mengejek kepompong? Mengapa anak-anak? Ya, karena pikir semut, kepompong itu tidak bisa kemana-mana. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Nah, bagaimana anak-anak sikap kepompong ketika dia diejek semut? Nah, kepompong diam dan tidak menghiraukan ejekan semut. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, mengapa semut meminta tolong? Mengapa anak-anak semut meminta tolong di dalam dongeng fabel tadi? Nah, karena semut tergelincir dan hampir tenggelam. Jadi semut minta tolong. Nah, selanjutnya, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Bagaimana anak-anak sikap kupu-kupu? Nah, kupu-kupu menolong semut ya anak. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Bagaimana anak-anak cara kupu-kupu menolong semut? Iya, kupu-kupu menyuruh semut memegang ranting. Kemudian kupu-kupu membawa ranting terbang. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya ya anak. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Nah, semut mengucapkan, ya, terima kasih kepada kupu-kupu ya anak. Pertanyaan berikutnya, tuliskan janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Nah, apa anak-anak janji semut terhadap kupu-kupu? Semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah. Anak-anak, sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Nah, mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Anak-anak, siapa di antara kalian yang suka membaca buku? Ya, bagus. Berarti anak-anak mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi karena anak-anak rajin membaca buku. Anak-anak, nah berikut ini kita akan mencoba mencari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-teman kalian ketika pergi ke perpustakaan. Misalnya, contoh tabelnya nomor, ada nama, kemudian tabel yang samping kiri ini atau kolom yang di samping kiri ini kegiatan kesukaan di perpustakaan. Nah, anak-anak tentunya di sekolah kita memiliki gedung perpustakaan. Jadi, anak-anak boleh meminjam buku di perpustakaan karena banyak sekali buku cerita ataupun buku pelajaran yang ada di perpustakaan sekolah kita ya anak. Nah, berikut ini berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari tabel di atas. Nah, isilah tabel berikut. Misalnya nomor 1, kegiatan di perpustakaan membaca buku cerita binatang. Nah, jumlah anak yang suka membaca buku cerita binatang ada 10 anak misalnya. Jadi kita tulis nih jumlahnya ada 10. Nah, kemudian nomor 2, kegiatan di perpustakaan suka membaca buku pelajaran ada 15 anak misalnya, kita tulis nih jumlahnya di sini. Nah, seperti itu contohnya ya anak. Anak-anak, setiap orang pasti memiliki perbedaan, baik dalam karakteristik, agama, suku, hobi, dan kesukaan. Anak-anak, perbedaan itu jangan membuat kita terpecah atau bertengkar. Nah, dengan perbedaan itu, kita harus saling rukun. Anak, berikut ini ada pertanyaan. Bagaimana sikap kalian terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda? Nah, sikap kita yang pertama,
kita tetap belajar bersama di perpustakaan, meskipun memiliki kegiatan kesukaan yang berbeda ya anak. Kemudian kita tidak boleh mengejek teman. Selanjutnya kita saling menghormati teman yang berbeda kesukaan di perpustakaan. Kemudian sikap kita selanjutnya saling membantu. Kemudian saling berbagi informasi. Anak-anak, di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Nah, berikut ini anak-anak perhatikan tumpukan buku. Perhatikan dulu gambarnya, kemudian ada pertanyaan tentang pecahan ya anak. Pertanyaan yang pertama, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan titik, 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 titik. Dengan pecahan apa anak-anak? Ya, 1/2. Kemudian, pertanyaan berikutnya, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik, titik, titik. Dengan pecahan apa anak-anak? Ya, benar, 1/4. Nah, pertanyaan berikutnya. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik, 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 titik. Dengan pecahan apa anak-anak? Ya, benar, jawabannya adalah pecahan 1/2. Pertanyaan berikutnya. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan apa anak-anak? Ya, betul, 1/3. Kemudian, pertanyaan berikutnya, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan pecahan titik, 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 titik. Pecahan berapa anak-anak? Ya, benar. Pecahan 1/3. Nah, anak-anak, pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X, kemudian pasangkan bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Nah, sekarang kita akan memasangkan jumlah tumpukan buku yang bertanda X dengan pecahan yang ada di samping kanan ya anak. Gambar buku yang pertama di sini ada 3 ya anak, ada 3 tumpukan bukunya, kemudian 1 buku bertanda X. Jadi gambar ini menyatakan pecahan ya 1/3. Kemudian gambar yang kedua ini, coba anak-anak perhatikan di sini ada berapa buku ya anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 buku. Apakah di sini ada? Ya, tidak ada ya anak-anak. Jadi kita lanjut lagi gambar yang ketiga. Nah, di sini ada berapa buku anak-anak? Ada 2 buku. Nah, 1 buku bertanda X. Jadi gambar yang ketiga ini menyatakan pecahan ya 1/2. Kemudian gambar yang keempat. Di sini ada berapa tumpukan bukunya anak-anak? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Kemudian tumpukan buku ada 1 buku yang bertanda X. Nah, jadi tumpukan buku yang ini menyatakan pecahan 1/4. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, amanat atau pesan moral yang terdapat dalam dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia, yaitu pertama, jangan suka mengejek atau menghina orang lain. Kemudian, yang kedua, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, mari kita menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan.
Kesimpulan pembelajaran yang kedua, 5 contoh sikap terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda, yaitu pertama, tetap belajar bersama di perpustakaan. Kemudian yang kedua, tidak mengejek. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, saling membantu. Kemudian yang kelima, saling berbagi informasi. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran yang ketiga ya anak. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Silakan ambil sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.